Kalau lupa tasyahud awal itu tetap sah sholatnya karena dia kalau harusnya enggak harus sujud sahwi. Sujud sahwi itu wajib kalau imam sujud sahwi maka makmum wajib sujud sahwi. Selain daripada itu sujud sahwi hukumnya sunnah. Waalaikumsalam. Insya Allah moga-moga dapat jodohnya dan bisa kerja manfaat insya Allah dunia akhirat insya Allah. Urutan tobat yang benar itu pertama menyesali dan kemudian mencabut kembali apa yang telah dia lakukan ketika dia bermaksiat itu, dan intinya menyesalinya dan betul-betul berjanji. Waalaikumsalam. Bagaimana cara sholat? Apa maksudnya ini? Waktu sholat bisa apa? Ini kurang lengkap pertanyaannya. Antara perintah guru dan orang tua angkat yang didahulukan adalah perintah guru kita, guru agama ya, maksudnya guru masyayikh kita atau murabi kita. Tapi kita harus tahu dulu bagaimana perintahnya itu melanggar syariat apa tidak. Ya yang sabar lah, apalagi itu ibu sendiri. Kita bisa lihat dari sisi bagaimana beliaunya mengandung kita sampai 9 bulan, merawat kita dari kecil. Coba dilihat dari sisi itu dan sabar. Ya ini yang kita jawab tadi, yang part pertama, ini part 2 ya. Masih ada part ketiganya kan. Intinya sabar dan berusaha mengingat bagaimana perjuangan beliau dulu. Tapi ketika beliau melakukan pelanggaran syariat, maka kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan adab dan akhlak. Tetap adab dan akhlak diutamakan. Kalau lupa melakukan gerakannya itu lupa itu makfu. Tapi kalau tidak lupa melakukan gerakan 3 kali berturut-turut maka batal sholatnya. Amalan-amalan baik itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau dosa itu dosa besar, maka tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat. Tobat yang benar-benar tobat nasuha. Amin amin, insya Allah dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat juga insya Allah, amin. Kalau mencium tangannya itu menghormat dengan takzim ya tidak boleh dong. Kecuali dia itu orang tua kita ya, orang tua kita tidak apa-apa lah. Tapi kalau bukan orang tua kita, karena kekafirannya kita mencium tangan dan menghormati, tidak boleh kita menghormati seperti itu. Kita saling menghargai aja. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar suami setia? Jadilah istri yang dicintai suami, itu yang pasti. Dan bangunlah rumah tangga itu dengan landasan karena cinta Allah dan Rasulnya, dan saling menjaga dan juga jaga amanat. Dikatakan oleh Imam Abu Bakar Aidrus Al-Adni, beliau mengatakan bainal maghrib wal isya al-kunus ma bainal maghrib wal isya. Di antara maghrib isya itu ada waktu yang paling berharga, paling sangat berharga, dan digunakan untuk taklim atau untuk wirid, hanya itu. Amin amin, moga-moga lancar hajatnya, kabul hajatnya, dan barokah rezeknya insya Allah, dan jadi punya penghasilan dunia yang bisa menunjang akhiratnya insya Allah, amin. Mengeluh atau sambat itu sebetulnya tidak boleh. Kita kalau sambat itu berarti putus asa kan. Kita harus move on, kata orang sekarang ini. Harus betul-betul semangat dalam hidup. Kita merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Amalan agar diserahkan punya rumah sendiri, Beb, dah 14 tahun ngontrak. Waduh, kita senasib, saya juga kontrak. Saya juga masih ngontrak rumah. Ya amalannya ya kita berikhtiar, berusaha mendekat sama Allah, itu aja sudah sih. Waalaikumsalam. Secara mu'tamad madzhab Syafi'i ya, itu zakat bulanan itu tidak ada, atau zakat gaji itu tidak ada. Jadi tidak ada zakat penghasilan, itu tidak ada sebetulnya sih. Zakat yang ada itu ada 6 zakat. Waalaikumsalam. Amin amin amin. Doakan sehat afiah, panjang umur fitaatillah, baik istiqomah, amin. Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit atau jenazah. Jadi kalau belum meninggal tidak perlu kita membahas warisan sih sebetulnya. Orang tua tidak perlu membahas. Lagi pula belum tentu orang tua meninggal dulu dari anak kan. Bisa jadi sebalik. Waalaikumsalam. Kalau susah maka niatnya sebelum takbiratul ihram, dalam hati. Sebelum takbiratul ihram. Jadi niat dalam hati langsung diikuti dengan takbiratul ihram. Itu sah menurut Imam Nawawi. Poligami hak suami adalah menolaknya, apakah menolaknya adalah hak istri. Istri itu tidak berhak menolak suaminya menikah lagi sebetulnya secara syariat. Cuman kalau misalkan digandoli suaminya ya bagaimana, maka itu bagaimana caranya lah. Sama-sama doakan anak juga, doakan anak istiqomah, doakan. Selama pakaian itu menutup aurat ya tidak masalah sih. Asal kita jangan terus bangga dengan pakaian celana jin, karena itu kan bukan mulia Islam. Tapi boleh-boleh aja gitu lah, boleh ya, kita mahal boleh ya boleh, tapi asal menutup aurat. Waalaikumsalam. Amin amin. Semoga dapat rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Doakan anak juga dapat rezeki yang banyak, manfaat dunia akhirat juga ya. Maksudnya ya semua perempuan ya, semua perempuan itu pasti haid, mau agamanya apa, agamanya apapun kan, namanya kodrat wanita ya pasti haid, mau agama apapun.
Maksudnya kepada orang perempuan atau teman dan hukumnya apa? Memberi saran. Kalau saran baik kan tidak masalah kan saran baik. Kita saling menghargai orang dan juga saling peduli kepada sesama manusia. Itu kan termasuk perintah agama. Gus Ali, Masya Allah. Ya insya Allah kepingin sih ke tempatnya beliau yang di Jalibar itu. Insya Allah belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Waalaikumsalam. Enggak termasuk najis kecuali yakin ada membawa najis ya di mulutnya atau di kemaluannya begitu terus pangku ke kita ya najis. Tapi kalau enggak termasuk najis kucing itu. Ziarah itu kita mendatangi misalkan makam atau mendatangi apa gitu ziarah ulama atau apa. Silaturahim adalah menyambung tali silaturahmi. Misalkan ke kerabat, ke saudara, ke sanak famili itu silaturahmi. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, Amuntai, Kota Beriman. Insya Allah bulan Februari atau Recep, insya Allah kembali ke sana lagi, mohon doanya. Masya Allah, Amuntai, kangen sama Amuntai kita. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita dendam, maka kita menyakiti diri kita sendiri kan. Dan perlu diingat bahwa iblis itu sampai dilaknat sampai kiamat karena dendam. Kalau kita meridhoinya dan lapang dada, malah kita menguntungkan diri kita sendiri dunia akhirat. Lupakan.